Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Braja Mufti Farm Official, channel seputar tentang peternakan, khususnya ayam laga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen brooding pada ayam buras ataupun ayam laga. Brooding adalah usaha ataupun upaya yang dilakukan untuk anak ayam demi menciptakan suasana hangat ataupun suhu tertentu sebagai pengganti induk dengan menggunakan lampu ataupun pemanas lainnya. Jadi pada beberapa teman-teman masih banyak yang menggunakan sistem sapih dari umur 0 atau umur minggu pertama sudah disapi dengan digantikan dengan pemanas lampu ataupun gasolek ataupun pemanas lain untuk menggantikan induknya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kotak inkubator dari kardus makan. Ini cukup ukurannya paling ya 40 cm kali 50 cm. Ini sudah cukup untuk ayam sampai 10 ekor sampai usia 10 atau 2 minggu. Jadi ada beberapa tata laksana ataupun hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan brooding, khususnya di musim penghujan seperti sekarang ini. Banyak teman-teman yang mengalami gagal brooding karena terjebak sama suhu. Langkah ataupun manajemen brooding, jadi yaitu beberapa hal harus penting untuk diperhatikan karena pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat berbagai organ tubuh, diantaranya yaitu kekebalan tubuh ayam, sistem pencernaan, kerangka tubuh atau pertumbuhan kerangka, yang terakhir yaitu suhu tubuh, termoregulasi. Di standar brooding berada di kisaran 2 minggu, bisa dilanjut sampai umur 3 minggu jika anak ayam masih merasakan kedinginan atau masih menggigil pada malam hari. Secara teknis beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Suhu dan kelembapan, yang 2 ransum dan air, yang 3 pencahayaan, yang ketiga yaitu alas atau liter ini, dan penyakit. Untuk suhu brooding pada umur 0 sampai 3 hari yang dibutuhkan itu yaitu di antara 32 sampai 33 derajat dengan kelembapan tidak lebih dari 70% dan tidak kurang dari 50%. Jadi suhu ideal di umur 0 sampai 3 hari yaitu 32 sampai 33, suhunya kelembapan 50 sampai 70%. Bisa kita lihat ini lampu yang sudah saya nyalakan 1 jam dan saya kasih alat ukur termohidro, terbaca suhu 31,7 dan kelembapan 65%. Jadi ini kurang hangat sedikit, jadi teman-teman bisa menurunkan lampunya sedikit lagi. Ini mungkin jaraknya 30 sampai 40 cm dari permukaan alas. Jadi alasnya kita bisa pakai karung yang agak kasar ataupun pakai kain ataupun koran, atau bisa pakai sekam ataupun gergajen kayu. Pada umur 0 sampai 3 hari jika suhu masih di bawah 32 ataupun ayam masih mengindikasikan kedinginan, bisa ditutup seperti ini. Jadi kita kasih tutup tapi masih ada lubang untuk sirkulasi udara. Jadi jangan sampai kita pada musim hujan terjebak suhu, kita menutup rapat ya, ayam yang ada bukan semakin hangat, yang ada malah pengap. Jadi kulitnya bawah dada, bulunya akan
kusam dan ayam akan mengalami gangguan pernafasan. Untuk pemberian ransum atau pakan, jadi saya sarankan untuk pemberiannya jangan langsung banyak, jadi sedikit-sedikit tapi sering. Misalkan kita kasih segini dulu, nanti habis dikasih lagi, nah habis dikasih lagi. Jangan sampai nandon di bawah alas karena akan tercampur sama kotoran dan tercampur dengan air, jadi nanti akan semakin lembab dan ayam tidak nyaman. Untuk pemberian air minum, saya sarankan untuk ketika pas makan ditaruh tempat minum. Nanti ketika sudah minum semua, posisi tembolok sudah mempastel seperti odol, itu tandanya minumnya sudah cukup. Teman-teman bisa angkat air minumnya lagi, supaya tidak dibuat mandi ataupun dibuat mainan yang nantinya akan berdampak pada kelembapan. Yang selanjutnya yaitu pencahayaan. Jika siang hari sudah cuaca gelap, lampu harus dinyalakan agar konsumsi ransum tidak terganggu. Mulai umur 4 hari, pada malam hari perlu dibuat suasana 1-2 jam lampu dimatikan, yaitu tujuannya yaitu untuk memproduksi hormon pertumbuhan melatonin. Jadi ini yang masih belum banyak diketahui sama teman-teman peternak, sistem on off lampu untuk merangsang hormon pertumbuhan melatonin. Selanjutnya lagi yaitu alas atau litter. Lakukan pembersihan alas tiap pagi, dibersihkan dari kotorannya, dikeluarkan, dijemur, kita ganti dengan yang baru supaya tetap bersih dan ayam tetap nyaman untuk tumbuh. Jika teman-teman yang menggunakan sekam padi ataupun gergaji, teman-teman bisa membolak-balik sekam biar sedikit kelembapannya berkurang dan kondisinya tidak pengap. Untuk berikutnya yaitu program pengobatan. Jadi masih jarang juga dilakukan oleh teman-teman peternak. Umur 0-2 hari baiknya dikasih vitamin untuk pertumbuhan, entah neopro, entah vitacik atau vitamin yang lain untuk pertumbuhan. Dan umur 2-7 hari di pagi harinya bisa diberikan antibiotik untuk program cleaning, untuk pencegahan, bisa dari golongan amoxicillin ataupun enrofloxacin untuk pernafasannya, ataupun disesuaikan dengan riwayat sebelumnya. Misalkan brooding sebelumnya gagal karena penyakit ngorok ataupun senot, bisa dikasih pencegahannya, bisa dikasih dosipet, enro, seperti itu. Tapi misalkan kalau di golongan pencernaan, misal berak kapur atau berak hijau atau penyakit pencernaan, bisa dikasih amoxicillin ataupun golongan lain untuk pencernaan, atau koleridin, oksitetracycline itu juga bisa, itu juga murah, itu juga bagus untuk pencernaan. Untuk pemberian obat dan vitamin, bagusnya atau wajib habis dalam waktu 3 jam, ataupun kalau waktu 3 jam sudah belum habis, lebih baik untuk dibuang saja. Jadi waktu 2-3 jam adalah waktu yang paling maksimal untuk pengobatan ataupun pemberian vitamin. Oh iya, untuk pakan tadi saya sarankan yang pakai yang krembelnya kecil-kecil, bisa 511, bisa 591, bisa BR1 atau pakan merek lain yang dirasa teman-teman cocok dengan kualitasnya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oh ya, lagi ini kenapa pemberian pakan sangat sedikit, jadi
sebenarnya kebutuhan ayam khususnya di umur 0 sampai di minggu pertama itu cuman 7 gram per hari per ekor. Di misalkan 10 ekor, jadi kebutuhannya sehari cuman 1 on, itu umur 0 sampai 7 hari. Di minggu kedua, nah, kalau udah nafsu makannya enak, itu terserah mau teman kasih berapa aja nggak apa-apa, yang penting terkonsumsi, tidak jadi kotoran seperti itu. Kalau di standarnya cuman 19 gram per ekor per hari di minggu kedua ya, di minggu kedua. Jadi itu kebutuhannya cuman 19 gram per ekor per hari. Jadi teman-teman bisa kira-kira pokoknya ayam pakane cepat gak pas dikasih makan habis gitu. Kalau belum habis jangan ditambah lagi, seperti itu. Selanjutnya yaitu program vaksinasi. Vaksin yang dilakukan saya sarankan pemberian vaksin yang diberikan yaitu ND, keduanya Gumboro, yang ketiga AI. Jadi vaksin ND bisa diberikan pada umur 3 atau 4 hari, tetes mata atau hidung terserah. Yang keduanya yaitu vaksin AI bisa diberikan pada umur vaksin Gumboro bisa umur 10 hari atau 12 hari nggak apa-apa. Yang ketiganya vaksin vaksin AI atau vaksin flu burung itu bisa diberikan pada umur 36 hari atau 35 hari, itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang masih bingung tentang vaksin, jadi saya sarankan umur 4 hari ND, 4 hari ND, umur 10 atau umur 12 hari itu Gumboro, umur 35 atau 36 hari itu vaksin AI. Untuk selanjutnya bisa direfat menggunakan ND atau AI saja 1 atau 2 bulan ke depannya, seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting lagi yaitu menjaga kebersihan tempat brooding. Misalkan ini pagi dijemur, ayamnya dijemur atau dipindah ke kotak yang lebih luas untuk usia 14 hari ke atas, bisa ini dijemur sampai disemprot sama desinfektan. Kalaupun umur 0 sampai 14 hari, ayamnya bisa dilepas sebentar, ini alasnya dibersihkan, ininya kotak inkubatornya disemprot dengan antiseptik ataupun desinfektan. Oke, jadi itu dulu penjelasan saya tentang brooding atau kesalahan brooding yang sering terjadi pada saat musim hujan, terutama di teman-teman peternak pemula. Jadi masih salah, banyak yang salah. Ayam bukannya cepat gede, yang diharapkan ayam produksinya tinggi, cepat gede, kebunnya dikawinkan lagi, ayamnya bukannya malah cepat gede, malah ayamnya sakit-sakitan dan pertumbuhannya tidak rata. Jadi penjelasan saya tadi saya rasa cukup untuk seputar tentang brooding ayam laga ataupun ayam kampung. Saya banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.